Hai guys, hai teman-temanku semua, salam hormat dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia akui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba meneliti ciri-ciri seseorang yang memiliki sebuah pengakuan yang terindah bahawa dia masih lagi mencintai dirimu dengan sepenuh hatinya sehinggalah saat ini. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi memiliki rasa cinta kepada dirimu sehinggalah saat ini. Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi memiliki rasa cinta yang sedalam ini terhadap dirimu. Wow, teman-teman, di sini ada kartu mirror. Ini seperti ada persamaan ya. Jikalau saya tidak terlupa dengan pembacaan saya sebelum ini ya, yang juga menangkap energi kalian masing-masing ya, mirroring satu sama lainnya. Nah, di sini teman-teman ya, kamu lihat sendiri ya, mirroring each other, self-reflection, introspection, inner wounds. Kamu berdiri dengan seseorang yang banyak kelukaan di hatinya. Nah, orang ini mungkin sering kecewa, mungkin sering gagal dalam percintaan. Tetapi setelah dia mengenali kamu ya, seperti banyak persamaan dan dia merasakan mungkin ya ada energy twin flames, soulmate yang memberikan dia gambaran yang kalian ini sering mirroring satu sama lainnya. Banyak persamaan di antara kalian ya, ketika dia melihat ke arah kamu seolah-olah dia melihat kepada dirinya sendiri. Nah, detik ini teman-teman, orang ini sedang terluka, sedang introspeksi diri dan seperti benar-benar merenung ke dalam. Entah kenapa ya, daripada kartu yang pertama ini ya, juga mengindikasikan seperti kekosongan jiwa daripada seseorang ini yang mungkin merasakan kesepian tanpa kamu dan setiap kali memandang ke arah sebuah cermin ya, ini seperti a portal. Dia benar-benar seperti ingin merealisasikan kamu ke dalam hidupnya. Setiap kali memandang ke arah cermin, yang terlihat hanyalah refleksi dirinya sendiri. Dan dia seperti benar-benar looking forward ya, benar-benar ingin bertemu dengan kamu, merealisasikan sebuah pertemuan. Saya menangkap banyak kelukaan di hatinya dan orang yang merindukan kamu. Wow, di sini teman-teman, backstabbing ya. Mungkin juga beberapa di antara dia merasakan dirinya dikhianati. Mungkin ya, pada awal hubungan ini kamu benar-benar memberikan fokus kamu kepada dia, tetapi detik ini dia merasakan dirinya terkhianati, seolah-olah ya ditinggalkan, dipisahkan, hubungan yang jedah, tidak berkomunikasi, dan saat ini dia benar-benar merasakan seolah-olah ya kehilangan diri kamu. Beberapa di antara dia merasakan yang kamu tidak jujur ya, yang kamu mungkin ya berbohong akan satu perkara dan lainnya, sehingga sengaja seperti tidak mahu lagi ya meneruskan hubungan ini dengan dirinya. Ataupun jikalau ini tidak ada kaitannya dengan kamu, saya menangkap seperti saya katakan di awal bacaan ya, daripada kartu yang pertama ini, dia mungkin seseorang yang sering dikecewakan ya, sering dilukakan, ditinggalkan dan sebagainya. Sehingga ini seperti meninggalkan impak yang cukup besar, menjadikan dia seperti ini. Perlu introspeksi diri, melihatkan sama ada ini semua ya terjadi kerana perilakunya sendiri. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini benar-benar merasakan ya dirinya sangat terkhianati detik ini tanpa adanya kamu. Seolah-olah kamu memilih orang lain, kamu menghadirkan orang lain dan tidak mahu lagi meneruskan hubungan ini dengan dirinya. Wow, teman-teman, di sini ada the butterfly.
Saya menangkap seseorang yang masih lagi merenungkan ya masa lalunya, walaupun detik ini dia benar-benar ingin melepaskan itu. Orang yang ingin bertransformasi, melepaskan segala masa lalunya, tetapi seperti dalam proses, guys. Belum benar-benar melepaskan masa lalunya, tetapi dalam proses untuk melepaskan masa lalu itu. Beberapa di antara dia yang lain memiliki inner child yang terluka. Nah, ini bukan sekadar ya masa lalu yang menyakitkan seperti kekecewaan percintaan dan sebagainya. Beberapa yang lain mungkin ada inner child yang terluka, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak dapatkan perhatian, dan maka orang ini sering ingin mendapatkan perhatian kamu. Nah, ketika hadirnya kartu ini, the good news is orang ini benar-benar ingin meninggalkan masa lalunya. Dia benar-benar ingin menyembuhkan luka di zaman kanak-kanaknya. Benar-benar ingin moving on to the next level dan ingin memperbaharui hidupnya. Nah, ketika menjalankan proses seperti ini, teman-teman, ini merupakan proses yang cukup panjang ya, maka dia memerlukan dukungan daripada kamu. Nah, jikalau di sini kalian agak sukar untuk memahami dirinya, maka teman-teman ya, kondisi hubungan kalian mungkin sedang terjedah, digantungkan, atau mungkin sedang berkonflik seperti itu. Saya menangkap orang ini yang masih mencari jati dirinya dan ingin memperbaiki kehidupannya dengan melepaskan segala masa lalu yang cukup menyedihkan. Okey teman-teman, di sini saya juga menangkap energi seseorang yang terpaksa mengharungi ini ya, seorang diri. Orangnya berjiwa bebas, ya, orangnya cukup santai sekali dan dia seorang yang sering belajar daripada pengalaman. Dia bukan sahaja seorang yang belajar daripada pengalamannya, dia juga belajar daripada pengalaman orang lain. Dia bukan sahaja belajar daripada kesilapannya, tetapi dia juga mempelajari daripada kesilapan orang lain. Saya menangkap dia bersungguh-sungguh ingin membebaskan diri daripada segala masalah ini. Tetapi banyak yang dia pelajari ya dalam hubungan ini dengan kamu dan hubungan di masa lalunya. Detik ini setelah dia bertransformasi, dia benar-benar bersiap sedia ya untuk embrace, menerima sesuatu yang baru. Saya menangkap seperti ada pembaharuan, sesuatu yang baru yang ingin dia lakukan di hubungan kalian. Tetapi ini masih lagi berjalan ya sebagai satu proses sebelum sampai ya ke tahap kartu keempat ini. Tetapi ke depannya, dia benar-benar bersiap sedia dengan sepenuh hatinya ya untuk memperbaiki hubungan kalian kerana dia masih lagi sangat mencintai kamu. Nah, ini dijalankan dalam diam. Dijalankan walaupun hatinya sangat terluka. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, keluar juga kartu ini ya, The Snake, Competition. Beberapa di antara dia merasakan ya, untuk mendapatkan kamu bukanlah perkara yang mudah, perlu bersaing dengan orang lain. Nah, di sini jelas-jelas ya, competition, bersaing ataupun persaingan ini ya, melibatkan orang lain ataupun pekerjaan ya, sesuatu yang mencabar. Nah, the other woman, look over your shoulder. Sama ada penglibatan wanita lain atau lelaki lain. Ini tidak semestinya pasangan sah. It's the other person yang mungkin terlibat dalam hubungan kalian, seseorang yang mungkin sudah hadir dalam hidupnya sebelum kamu, seperti itu ya. Atau mungkin juga melibatkan pasangan sah. Nah, kartu ini keluar ya, maka ini benar-benar mengindikasikan itu. Hubungan rumit, guys. Ketika keluarnya The Snake, ini menandakan beberapa di antara kalian menjalankan hubungan yang cukup rumit. Kartu kelima ini mungkin tidak ada kaitan dengan kartu-kartu yang lainnya. Kamu hanya ambil mana yang resonate sahaja ya. Tetapi ada beberapa di antara kalian ini menarik energi hubungan yang bersegi-segi. Okey teman-teman, wow, poker face. Taking a chance, risk an option, not showing hand, gambling. Nah, ini jelas ya, hubungan yang berisiko. Bukan sahaja hubungan yang rumit yang melibatkan orang lain, beberapa di antara kalian seperti gambling ya, tidak tahu ke mana ke arah tuju hubungan ini, apakah hubungan ini akan terjadi di hujungnya nanti. Tetapi mengambil resiko itu kerana terlalu mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Maka di sini teman-teman saya menangkap energinya yang seperti a little gambling kerana dia sangat mencintai kamu. Walaupun dia menyadari, ini seperti hands on cards ya, benar-benar menyadari bahawa hubungan kalian ini hubungan yang cukup berisiko. Perlu menemukan caranya dan ini juga melibatkan ya perselingkuhan, di mana saya tidak begitu menyarankan guys ya. Perselingkuhan ini bukanlah perkara yang baik sebenarnya. Gunakan kebijaksanaan kamu teman-teman ketika menjalankan sebuah hubungan ya.
Di sini jelas-jelas menarik energi yang pelbagai, maka ada hubungan berisiko di sini ya yang juga ketarik ke dalam pembacaan hari ini. Seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh hatinya, tetapi jelas terlihat hubungan yang taking a chance, benar-benar berisiko. Ini juga mungkin melibatkan ya, jikalau tidak melibatkan orang lain, mungkin juga hambatannya adalah seperti perbezaan ya, perbezaan usia, perbezaan agama, perbezaan kebudayaan, pemahaman, perbezaan negara dan sebagainya, seperti itu. Okey guys, kita lihatkan lagi. Secara energi yang lebih terfokus, apakah yang dia ingin sampaikan ke kamu detik ini? Seseorang yang mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih lagi mencintai kamu. Secara energi yang lebih fokus ya, kita cuba tarik di sini. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Dengan lebih fokus lagi. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, picture. Looking at pictures, missing you. Ini sudah saya sebutkan daripada kartu yang pertama ya. Entah kenapa intuisi saya mengatakan ketika dia memandang ke arah cermin, dia sangat merindukan kamu. Nah di sini teman-teman, energinya benar-benar ketarik ya. Energi daripada pihak dia sedang sering memandang kepada foto-foto lama kalian. Dia sering memandang kepada gambar-gambar kamu yang mungkin lagi ya disembunyikan, disimpan, ataupun mungkin ada gambar-gambar yang tercicir yang tidak completely dihapuskan seperti itu ya. Dia masih memandang kepada gambar-gambar kerana dia sangat merindukan kamu. Ketika memandang kepada gambar-gambar kalian, mungkin juga ada video ya. Di sini dia mulai bernostalgia, seperti mengenang kembali kenangan-kenangan yang ada. Tergerak ataupun terlintas di hatinya ya untuk mewujudkan memori yang baru dengan kamu lagi. Tetapi entah kenapa ya, bersebelahan dengan mirror, saya menangkap energi yang tidak berkesempatan. Hanya berpegang kepada kenangan-kenangan yang lama, tetapi tidak berkesempatan ke depannya untuk mewujudkan kenangan yang baru dengan kamu. Saya tidak tahu siapakah penghalangnya, apakah kamu yang menghentikan hubungan ini atau dia yang menarik diri. Tetapi dia masih memandang kepada foto-foto kamu. Nah di sini teman-teman, walaupun orang ini ya mungkin tidak mengakui perasaannya dengan kamu sebelum ini, jikalau tidak ada rasa cinta, mengapa dia masih memandang kepada foto-foto kalian? Secara alam prasedar ataupun bawah sedar ya, dia seperti berproses, tidak menyadari ketika melihatkan kepada gambar-gambar ini ya, dia masih lagi ada feeling itu. Masih memiliki perasaan itu, iaitu mencintai kamu. Ini mungkin sesuatu yang sukar untuk dia proseskan. Apatah lagi ya, orang ini sering dikecewakan. Maka dia agak takut membuka hatinya untuk mengakui yang dia cintakan kamu. Masih lagi memandang kepada foto-foto kamu sehinggalah saat ini. Nah, apa kata jikalau dia tidak ada gambar-gambar kamu? Dia mungkin memantau sosial media kamu, melihatkan kepada postingan-postingan gambar terbaru kamu dan sebagainya. Nah, jikalau itu tidak dia dapatkan, dia seperti membayangkan kamu di dalam pikirannya. Itu juga boleh terjadi teman-teman ya. Kita lihatkan pula dari pihak kamu. Saya belum bersedia ya. Kita lihatkan pula daripada pihak kamu. Pertanyaannya, saya sedang memikirkan pertanyaannya guys. Kerana saya perlu fokus energi ini ya. Sebentar teman-teman. Okay, let's see. Dari pihak kamu pula ya. Berdasarkan pemahaman kamu pula, seperti apakah pandangan atau pendapat kamu tentang energi dia ini? Dari pihak kamu ya. Ini berdasarkan pemahaman kamu setakat ini ya. Apakah pendapat kamu tentang energi dia yang masih lagi melihatkan kepada gambar-gambar kamu? Okay, I think that's the question. Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, self-indulgence, self-worth, value, time to heal, shadow work, self-appreciation. Di sini saya lebih menangkap energi kamu ya, pendapat ataupun menurut pemahaman kamu ketika seseorang masih lagi ya mengenang kamu dengan memandang gambar-gambar kamu. Ini lebih ke arah self-indulgence. Dia tidak dapat bertemu dengan kamu. Mungkin juga tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Apapun kondisi kalian ini ya, membuatkan dia terpaksa self-indulgence, melayani dirinya sendiri dengan melihat kepada gambar-gambar kamu. Dengan cara ini, walaupun tidak ada pertemuan, dia dapat healingkan dirinya,
menyembuhkan perasaan ataupun kelukaan itu di hatinya, menyembuhkan kerinduan itu di hatinya tanpa perlu bertemu atau berkomunikasi dengan kamu. Nah, ini seperti benar-benar menjawab soalan ini ya. Menurut pemahaman kamu, mengapakah dia, energi C dia, masih menyimpan, memandang ke arah foto-foto kamu? Ini kerana this is the only way, guys. Ini hanyalah satu-satunya cara ya untuk dia healing, menyembuhkan kerinduan, melepaskan frustasi, melepaskan rasa sakit hati dengan memandang ke arah kenangan-kenangan yang kalian ciptakan bersama. Ini lebih seperti menurut kamu, dia banyak menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Kamu tahu kenapa? Kerana orang ini energinya sukar melepaskan kamu. Sebelahnya ada snake. Beberapa di antara kalian di sini dapat menebak ini dengan baik. Kamu tahu kenapa? Kerana kamu juga sukar melepaskan dirinya. Snake, energi yang sukar untuk dilepaskan. Ketika dia sukar melepaskan kamu, kamu juga sebenarnya mungkin sekadar ego ya, tetapi tidak completely dengan sepenuhnya melepaskan dia. Maka ini mengizinkan kamu atau membenarkan kamu ya, membuat penjelasan ini mengapa dia masih lagi memandang ke arah gambar-gambar kamu. Kamu bisa menebak kerana kamu juga masih memikirkan orang ini. It's simple as that ya. Okey teman-teman, cut down. Wow, di sini benar ya, ada hubungan yang sedang terjedah, sedang terputus. Dalam proses ingin berpisah, ada yang sudah memutuskan, ada yang telah pergi, dan di sini seperti, nah kamu lihat ya, silent treatment, tidak berkomunikasi, ada yang saling diam-diaman. Okey teman-teman, kita perlu lihat dengan lebih lanjut lagi ya, apakah yang sebenarnya terjadi di koneksi hubungan kalian ini. Kita lihat lagi teman-teman. Mungkin juga ya, energi di hubungan kalian ini akan sedikit sebanyak ya, menunjukkan ciri-ciri si dia ini. Kita lihatkan kepada apa saja energi yang keluar daripada kartu-kartu ini. Sama ada mengindikasikan energi hubungan kalian ataupun ciri-ciri si dia. Why not take both ya? Kita lihatkan di sini. Okey, di sini teman-teman, balance spirituality and practicality. Orangnya cukup seimbang. Orangnya sangat balance. Orang ini masih lagi ya masuk dan keluar dalam hidup kamu dengan bebas. Dia tidak benar-benar memutuskan kamu, ada kalanya dia datang, ada kalanya dia pergi. Orang ini sangat berorientasikan ya ke arah keuangan, keberuntungan. Nah, jikalau dia berteman dengan kamu, jikalau dia masih lagi di samping kamu, ini seperti saya sering terapkan ini ya, win-win situation. Apa yang akan menguntungkan dia dan bagaimana dia dapat memberikan kamu keberuntungan itu. Nah, ini sama-sama ingin beruntung. Dia juga tidak mahu memanfaatkan kamu ya tanpa memberikan kamu keberuntungan itu. Orangnya berjiwa cukup balance ke arah spiritual dan orangnya sangat sederhana. Tetapi saya menangkap daripada gambar ikan ini ya. Nah, ini teman-teman simbolnya adalah Pisces. Mungkin orangnya berzodiak Pisces atau kamu yang berzodiak Pisces di sini. Ini elemen air ya, dan saya menangkap mungkin beberapa di antara dia. Sama ada seorang janda atau duda, atau orang ini teman-teman ya, seorang yang masih lagi single sehinggalah hari ini. Mungkin di kala itu kalian tidak jadi bernikah, tidak jadi bertunang, kamu mungkin bernikah dengan orang lain, atau masing-masing kedua-duanya kerana hubungan yang tidak jadi di kala itu bertindak untuk bernikah sehinggalah detik ini. Kamu seperti menanti dia. Dia seperti menanti kamu. Nah ini ya, balance. Ini zodiak Pisces guys. Saya menangkap dia yang suka ataupun orangnya orang yang cukup mandiri guys. I wouldn't say berjiwa petualangan ya, tetapi dia orang yang cukup mandiri. Orang yang mencintai kebebasan tetapi sangat mandiri orangnya. Saya tidak merasakan dia putuskan kamu ya secara terus terang, tetapi ini lebih ke arah datang dan pergi. Nah, seperti itu. Dan orang ini teman-teman ya, orang yang benar-benar ke arah spiritual. Kita lihat lagi ya. Your dreams need a practical plan. Saya menangkap orangnya pekerja keras ya, dan orang ini sebelum melakukan sesuatu perlu ada perencanaan yang baik. Untuk merealisasikan impiannya, orang ini tidak akan menjalankan sahaja. Dia akan melihatkan jikalau dibawa hubungan ini ke hubungan jangka panjang, bagaimanakah ke depannya.
Nah, mungkin ada di antara dia yang bersio kerbau di sini ya. Sama ada ini sio kamu ataupun sio dia. Orangnya degil, orangnya keras kepala, tetapi seorang pekerja keras. Dan saya menangkap seperti masih ada impian yang belum tercapai sehinggalah saat ini. Maka menjelaskan ya, mengapa beberapa di antara dia masih lagi jomblo, tidak bernikah, tidak kembali bernikah sehinggalah detik ini. A fiery climax approaches. Wow, teman-teman. Di sini ada zodiak Aries. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia ya. Pisces, Aries, ini mungkin juga Taurus ya, kerana ada sio kerbau di sini. Lambang seekor kerbau ya. Ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia. Mungkin juga ada yang bersio kambing di sini teman-teman ya. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Di sini saya menangkap seorang yang berzodiak Aries. Saya menangkap semakin terbukanya kartu-kartu ini ya, semakin seperti jiwanya tercabar. Dia seperti benar-benar bersemangat untuk kembali mendapatkan kamu ya. Seseorang yang ingin memperjuangkan kamu kembali di dalam hidupnya kerana ada keinginan yang sedang memuncak. Dia tidak mahu lagi terus-terusan mendiamkan diri, tetapi dengan terbukanya kartu ketiga ini, saya menangkap dia seperti ingin memperjuangkan kamu kembali. Nah, ini mungkin ya, sio kerbau, sio kambing, zodiak Pisces, Taurus ataupun Aries. Okey teman-teman, di sini ada your hard work is paying off dan dia yakin ke depannya nanti jikalau dia mengakui perasaannya kepada kamu yang dia masih mencintai kamu dan memperjuangkan kamu lagi, dia pasti akan berjaya mendapatkan kamu. Walaupun ini mungkin ya proses yang cukup panjang, tetapi dia tidak mahu lagi berdiam diri seperti ini. Saya menangkap ya, mungkin kalian sudah sekian lama ya mendiamkan satu sama lainnya, tidak berkomunikasi, dan detik ini hasrat di hatinya semakin memuncak untuk mendapatkan kamu lagi. Teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat mengandalkan intuisinya, dapat merasakan ya apa yang kamu rasakan, dapat membaca apa yang kamu inginkan, dan dia seseorang yang benar-benar ya penyayang dan sangat memahami kamu. Saya menangkap seseorang yang sering memusingkan kepala kamu ya, membuatkan kamu perlu menebak-nebak dirinya, apa yang berlaku di kepalanya, tetapi teman-teman, walaupun ada keraguan itu di hati kamu, walaupun itu yang dia berikan kepada kamu ya, keraguan, kebimbangan, tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini sering memikirkan kamu. Dia seperti dalam proses ya, sama ada untuk menerima kamu sepenuhnya ataupun tidak. Ini mungkin kerana hambatan di hubungan kalian. Saya menangkap dia seorang yang benar-benar mengandalkan intuisinya. Dan dia seorang yang tahu apa mahunya dia. Jikalau kamu adalah orang yang dia mahukan, dia akan perjuangkan kamu. Wow, ini energi Aries, zodiak Aries ataupun Capricorn, teman-temannya cukup kuat sekali ya. Kambing gurun ini menandakan it could be Aries, it could be Capricorn ya guys. So di sini teman-teman ya, ciri-ciri ataupun energi yang dibacakan tadi ya, sio kerbau, sio kambing, Pisces, Taurus, Aries, Capricorn. Nah, ini mungkin zodiak kalian ya. It's time to take action. Nah, benar kan teman-teman? Seseorang yang bukan sekadar mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu, tetapi ketika keluarnya gambar ini ya, ini seseorang yang akan memperjuangkan kamu ke depannya nanti. Seseorang yang benar-benar akan merealisasikan hubungan kalian. Saya menangkap kerana ini sudah lama berjalan dan sebelum ini dia banyak seperti pasif ya, tidak memperjuangkan kamu. Tidak banyak pergerakan daripada si dia. Tetapi semakin ke depan, bukan sekadar mengakui lagi, tetapi orang yang akan datang ketemu kamu. Dan akan mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Di sini teman-teman, a new romantic cycle begins. Wow, ini seperti a love story ya. Terbuka dengan secara natural ya. Ketika dia sudah bertindak nanti, a new romantic cycle begins. Cerita kisah cinta kalian akan mulai ataupun akan bermula. Nah, setelah dia bertindak daripada posisi yang pasif, kemudian yang memperjuangkan kamu, kisah cinta kalian akan bermula. Akan ada keseimbangan. Sesuatu yang kamu inginkan sejak sekian lama. Penjelasan, keadilan, kejelasan. Sikap seseorang yang sepatutnya melakukan kamu dengan cara yang benar. Ini akan terjadi. Okey guys.
Kita lihatkan kartu yang seterusnya ya. Kita gunakan kartu ini teman-teman. Saya sudah lama tidak menggunakan kartu ini ya, kerana saya tidak dapat melihat tulisannya. Terlalu kecil ya. Maka disimpan di dalam kabinet saya ya. Sudah cukup lama. Tergerak di hati untuk menggunakannya. Tetapi saya terpaksa menulis ya. Otherwise, I won't be able to see the writing. Okey teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Let me see. Mengapakah dia masih lagi mencintai kamu sehinggalah hari ini? Mengapakah orang ini ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian, mengapakah dia masih lagi mencintai kamu sehinggalah detik ini? Okey teman-teman, di sini ada kartu The Hermit. Saya menangkap jiwanya yang cukup kesepian. Jiwanya yang cukup kesepian teman-teman. Seseorang yang benar-benar ya ingin diperhatikan. Perjalanannya panjang, dia sering kesepian seperti ini, sering keseorangan. Nah dia mungkin ya cenderung menghabiskan waktu dengan rakan-rakan. Tetapi dia seperti itu saja yang ada ya. Jikalau tidak dihabiskan dengan rakan-rakan, dia cenderung bersendirian sepanjang waktu. Nah, mungkin keluarganya ada, tetapi mungkin tidak ada keluarga yang berdekatan. Detik ini saya menangkap seseorang ini sangat lagi ya, masih lagi mencintai kamu kerana dia mendapatkan cahaya itu daripada kamu. Kamu adalah solusi dalam hidupnya. Seseorang yang dia merasakan nyaman sekali, seseorang yang memberikan dia bimbingan. Ketika dia menyedari ada kenyamanan itu, dia akan menyalakan lanterannya untuk datang mencari kamu lagi. Detik ini saya tidak merasakan seperti itu ya. Saya merasakan dia sudah berada di mana dia ingin berada. Nah, lantera itu hanyalah sebatas untuk dinyalakan agar kamu dapat mengetahui atau menjejaki di manakah dia berada sekarang. I hope you understand ya teman-teman apa yang ingin saya jelaskan. Saya menangkap seseorang yang masih lagi mencintai kamu sedang cuba mendapatkan perhatian kamu. Seolah-olah dia ingin datang, membujuk hati kamu, memberikan kamu kenyamanan, tetapi sebenarnya dia yang perlu dipujuk. Dia yang perlu diperhatikan kerana ada kesepian di dalam hatinya. Orang yang sudah lama bersendirian guys. Seperti saya katakan dari awal tadi ya, mungkin masih ada lagi yang hidup membujang sehinggalah detik ini. Dan dia tidak menemukan ya orang yang tepat itu selain daripada kamu. Dia merasakan teman-teman ya, ketika menjalankan soul searching, orang yang dia inginkan itu adalah kamu. Wow, benar ya teman-teman. Kartu ini seperti kartu yang boleh dikatakan ya, mengkonfirmasikan kartu yang pertama tadi. The Empress. Orang yang sangat menyayangi kamu. Kamu adalah segala-galanya untuk si dia. Maka kamu adalah orang yang dia cari. Orang yang ingin dia miliki. Setelah pencarian yang begitu lama daripada The Hermit ini, dia tidak menemukan sosok yang tepat itu kecuali kamu. Kamu adalah orang yang dia inginkan. Maka kartu kedua ini boleh dikatakan ya, mengkonfirmasi kartu yang pertama ini. Mengapakah sehinggalah saat ini, dia masih lagi begitu mencintai kamu. Kedua-duanya major arcana teman-teman. Dari segi perasaan hatinya teman-teman ya. Orang ini tidak mahu berpisah dengan kamu. Ada sesuatu yang berlandaskan niat di hatinya, ingin menjalankan hubungan yang jangka panjang dengan dirimu. Walaupun apa yang dia tampilkan ya, sebagai seorang teman yang cukup mesra, seorang teman yang cukup baik. Mungkin dia nyaman seperti itu. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup menyayangi kamu. Dan tidak mahu berpisah dengan dirimu. Nah kamu lihat ya. Kamu lihat kartu ini begitu lucu ya. Ada skeleton ini yang memeluk seorang gadis. Four of Wands. Ini perasaan dia teman-teman. Perasaan yang cukup stabil ya. Yang dia rasakan untuk kamu. Orang ini nyaman sekali dengan kamu. Nah walaupun dia mungkin sebatas teman tetapi mesra. Mungkin itu gambaran yang dia berikan. Sesuatu yang dia tampilkan. Tetapi dia tidak mahu kehilangan kamu. Sayang banget sama kamu ya. Nah kamu boleh lihat teman-teman. Di kartu ini ya. Four of Wands bersebelahan dengan The Empress. Tidak perlu dijelaskan lagi. Dia benar-benar sangat nyaman. Benar-benar sangat sayangkan kamu ya. Berkali-kali ya. Di imajinasinya. Sering membayangkan dia memeluk kamu.
Sama ada dia pernah memeluk kamu atau jikalau kalian tidak pernah bertemu atau bersentuhan, dia sering membayangkan itu. Seolah-olah ya setiap kali dia membayangkan dia datang untuk memeluk kamu, bukan kamu yang dipujuk ya. Sebenarnya ketika dia memeluk kamu, dia yang mendapatkan kenyamanan itu. Seperti ya kamu dapat mendapatkan gambaran ya ketika ibu atau ayah orang yang kita sayangi datang memeluk kita. Kita merasakan seolah-olah pelukan itu adalah untuk memberikan kita surety, assurance. Tetapi sebaliknya ketika dia memeluk kamu, gambaran yang saya dapatkan ya, dia yang ingin merasakan kenyamanan tersebut. Ingin merasakan rasa security itu. Jikalau kamu faham apa yang saya cuba jelaskan ya, dengan memeluk kamu dia merasakan dia tidak kehilangan kamu. Nah, seperti itu ya. Maka ini menjelaskan teman-teman, kenyamanan yang luar biasa yang dia rasakan dengan kamu membuatkan dia masih lagi mencintai kamu sehinggalah hari ini. Sebenarnya orang ini teman-teman, tanpa kamu ya, dia cukup kesepian. Dia ingin mencari kamu. Tetapi gambaran yang dia berikan seolah-olah kamu yang ingin dipujuk, kamu yang ingin dibelai, kamu yang ingin dipeluk. It's actually not like that. It's the other way around. Never judge the book by its cover, teman-teman. Ketika kita melihatkan gambaran, ya, itu gambaran yang diberikan kepada seorang tarot reader. Tetapi sebenarnya, itu bukan intinya. Intinya dia seorang yang perlu diperhatikan. Dia yang perlu dibelai. Dia yang perlu dipeluk. Kerana detik ini, teman-teman, dia sangat kesepian tanpa kamu. Seperti ya, jika sesuatu terjadi di hubungan kalian, contohnya dia pergi, meninggalkan dan sebagainya, kalian terpisah. Dia tidak dapat menemukan seseorang yang bisa ya mengisi kekosongan itu di hatinya. Maka ini menjelaskan mengapa sehinggalah detik ini dia masih mencintai kamu. Kamu lihatkan saja kepada gambar-gambarnya. Benar ya teman-teman, ada kartu The Star. Sebenarnya tulisannya ada di sini ya, tetapi terlalu kecil untuk mata saya, maka saya terpaksa menulis. Nah, di sini teman-teman, Star mengindikasikan apa? Bersebelahan dengan Four of Wands. Kamu tahu teman-teman, dalam diam-diam ada niat untuk menikahi kamu, menjadikan kamu pasangan sahnya. Menurut dia teman-teman ya, orang ini bukan sekadar ya mengakui yang dia masih mencintai kamu dengan sepenuh hatinya, tetapi seharusnya dia yang memiliki kamu. Saya tidak tahu ya, dari tadi ya saya menangkap intuisi seperti yang sedang kita ceritakan ini. Mungkin beberapa di antara dia ini merupakan pasangan sah kamu sendiri. Yang mungkin sesuatu terjadi di hubungan kalian yang melibatkan perselingkuhan ya, menjadikan hubungan kalian seperti ini, maka kamu pertikaikan. Jikalau benar dia pasangan sah kamu, kamu pertikaikan. Apakah dia masih mencintai kamu? Kalau saya menangkap daripada keempat-empat kartu ini ya, ini mungkin sedikit indikasi yang menunjukkan ini adalah pasangan sah kamu sendiri. Seseorang yang masih mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu banget. Kerana harapan si dia ini hanya dengan kamu, guys. Dan beberapa di antara dia ya, jikalau kalian saling single, saya menangkap seseorang yang benar-benar ingin bernikah dengan kamu. Wow, teman-teman, di sini ada Six of Swords. Semakin terbukanya kartu-kartu ini, teman-teman, seseorang yang masih lagi mencintai kamu ya. Mengapakah dia mencintai kamu, guys, sehinggalah hari ini? Orang ini ingin berpulang ya, Orang ini ingin pulang ke pangkuan kamu lagi. Saya menangkap seperti kemana pun dia merantau, ya, dia ingin kembali mendapatkan kamu lagi. Seperti orang yang pergi meninggalkan kamu. I'm not talking about death ya guys, sorry ya. I'm talking about orang yang pergi berpisah dengan kamu, mungkin entah ke mana ya. Ada hasrat untuk kembali merealisasikan harapan ini, datang mencari kamu lagi. Ini berlandaskan perasaannya yang masih mencintai kamu banget. Kerana kenyamanan itu, harapan itu hanya bisa terwujud dengan dirimu. Di sini ada Two of Pentacles. Wow. Detik ini saya menangkap wujud kebimbangan di hatinya ya. Kamu tahu kenapa? Kerana jikalau dia kembali lagi menjelaskan yang dia masih mencintai kamu, apakah kamu akan menerima dirinya? Maka wujud keraguan dan kebimbangan di hatinya sama ada dia akan diterima. Walaupun dia ingin datang kembali ke arah kamu ya, mendapatkan kenyamanan itu, reunion dengan dirimu. Dia mempertikaikan isu ini. Apakah kamu masih akan menerima dirinya?
Di sini teman-teman ada Knight of Pentacles. Wow, perjalanannya cukup panjang. Tetapi orang ini tidak akan berpaling arah ya. Ketika dia memulakan perjalanan itu teman-teman, walaupun dengan penuh berhati-hati, perjalanan itu tetap akan diteruskan. Perjalanannya panjang, perjalanannya perlahan. Tetapi ini slow, sure, steady dan akan mendapatkan kamu. Dia akan tetap mendapatkan kamu walaupun perjalanan itu cukup panjang. Nah, kalian perlu bersabar di sini jikalau kamu masih lagi mencintai orang ini. Tetapi jikalau kamu merasakan dia sudah terlambat, kamu sudah menutupi diri, maka teman-teman, it's okay ya, sekadar berteman. Why not? Tetapi jikalau kamu tidak suka sekalipun, kita tidak perlu berkasar dengan satu sama lainnya. Be professional about yourself, teman-teman ya. Be professional about things. Saya merasakan teman-teman, orang ini sukar melupakan kamu. Tidak pernah melupakan kamu. Dan dia bukan sekadar datang ingin mendapatkan kamu hanya untuk memberikan kamu segala-galanya. Kerana seperti saya katakan di awal bacaan tadi ya, ini sama-sama beruntung. Kerana menurut dia, dia juga akan mendapatkan sesuatu daripada kamu, iaitu kenyamanan itu. Ini masing-masing beruntung, guys. Win-win situation ya, ketika dia datang memperjuangkan kamu nanti walaupun perjalanannya cukup panjang, ini akan menguntungkan kamu, ini juga akan menguntungkan dirinya. Mengapakah detik ini dia masih lagi mencintai kamu? Kerana banyak harapan di hatinya yang ingin dia penuhi dengan bersama-sama dengan kamu. Orang ini sentiasa menghadirkan kamu ya, bahagian daripada planning, perencanaan si dia. Banyak yang ingin dia wujudkan dengan kamu sebenarnya. Banyak yang ingin dia berikan kepada kamu. Tetapi setakat ini ya, ini belum kesampaian. Maka ini menjelaskan mengapakah dia mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu. Kerana segala hasrat di hati ini tidak kesampaian, belum dipenuhi. Dikala itu mungkin ya orang ini berjanji pelbagai perkara dengan kamu. Tetapi detik itu tidak diberikan kesempatan ya untuk memenuhi segala perencanaan ini. Maka teman-teman dibawa ke depannya, dia ingin memenuhi segala hasrat di hatinya dengan kamu. Mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, memperbaiki rumah tangga kalian, mempunyai sebuah keluarga kecil dengan kamu, memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan, dan macam-macam lagi yang sedang dia rencanakan. Dan dia menganalisa semua ini, teman-teman. Apa yang boleh lagi diberikan kepada kamu? Ingin membahagiakan dirimu. Baik, teman-teman. Zodiak terkuat terlihat di sini ya, selain daripada yang saya bacakan tadi. Daripada major arkananya di sini ada Virgo, Taurus, Aquarius. Ini mendominasi ya, Taurus, Virgo, Aquarius, dan ditemani dengan zodiak yang lain sudah saya bacakan tadi ya, Pisces, Taurus, Aries. Di sini juga ada Aries, Aquarius, Capricorn, dan juga Virgo. Zodiaknya sama, teman-teman. Saya tidak akan membaca zodiak yang tidak terlihat di sini ya, guys. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi. Jikalau dia bisa memutarkan kembali waktu, apa yang akan dia lakukan untukmu? Jikalau diberikan kesempatan itu ya, kerana detik ini ya, kesempatan itu tidak diberikan, dapat dilihat daripada kartu ini ya, segala rencana dia untuk kamu tidak kesampaian. Tetapi jikalau dia bisa memutarkan kembali waktu, guys, kita cuba lihatkan. Apa yang akan dia lakukan untuk kamu? Jikalau dia bisa memutar kembali waktu, apa yang ingin dia lakukan untuk kamu, untuk hubungan ini? Wow, guys. Almost paradise. Teman-teman, orang ini ingin mewujudkan sebuah syurga untuk dirimu. Saya menangkap dia ingin mewujudkan kenyamanan, tranquility ya, ketenangan, kebahagiaan hanya di antara kamu dan dia, tidak diganggu oleh orang lain. Ingin seperti mewujudkan sebuah syurga yang bahagia hanya untuk kamu dan dirinya. Jikalau diberi kesempatan itu dan jikalau dia bisa memutarkan kembali waktu. Passion, wow. Passion ignite ya. Ini seperti, nah kamu lihat sendiri, guys. Insane chemistry, spark and having fun. Equal interest, burning desire. Seseorang yang bukan sahaja ya sekadar mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu, tetapi wujud lagi ya hasrat dan ataupun kegairahan yang begitu besar di hatinya yang masih bersemarak dengan api ini. Perasaan itu masih menyala, teman-teman.
Dia masih memiliki perasaan yang menyala untuk kamu sehinggalah saat ini. Api ini belum bisa dimatikan. Mungkin kalian berjauhan, terpisah, dia pergi meninggalkan, tetapi passion itu tidak dimatikan. Hammer, sabotage. Nah, kamu lihat ya, beberapa di antara dia di sini mungkin mensabotage dirinya sendiri. Maka di sini dia terpaksa memperbaiki. Bersikap persisten dengan penuh kegigihan, working on it. Nah, ini menjelaskan kartu yang saya panjang lebar jelaskan tadi ya, Knight of Pentacles. Terpaksa menjalankan satu perjalanan yang cukup panjang, slow, steady but sure, untuk datang mendapatkan kamu kembali. Kerana beberapa di antara dia di kala itu mensabotage dirinya. Tidak memperjuangkan kamu dengan sepenuhnya. Kedepannya nanti, jikalau diberi kesempatan itu, dia akan kembali memperbaiki hubungan ini dengan penuh kegigihan. Teman-teman, ini merupakan satu proses, teman-teman ya. Bottom of the deck di sini, wow. Ini sekali lagi ya, kartu ini appear again dan saya akan membaca initialnya. Nah, ini walaupun Bitcoin guys, Bitcoins ya, tetapi ada initial B di sini. Saya tidak tahu ini mungkin menarik initial kamu, ini mungkin menarik initial C dia. Pada waktu yang sama teman-teman, suami saya juga ya, initialnya B. Namanya Brandon. Maka mungkin ya, saya tidak tahu ini kebetulan atau apa ya, tetapi ini kali kedua initial ini keluar yang mengindikasikan kelimpahan. Saya menangkap ke depannya nanti jikalau diberikan kesempatan, dia ingin mewujudkan kebahagiaan, kelimpahan, hubungan yang menguntungkan kalian berdua. Saya menangkap dari tadi ya, ketika memandang ke arah Bitcoins ini ya, untuk dia yang mengambil uang kamu. Mungkin detik ini dia sudah mendapatkan keberuntungan, maka menjelaskan mengapa pergerakan dia kepada kamu begitu perlahan ya, untuk kembali memulangkan uang itu. Detik ini dia datang dengan positive mindset guys. Benar-benar ingin mewujudkan manifest ya, kerana dia sangat menghargai gratitude and blessing. Dia menghargai segala bantuan keuangan kamu di kala itu. Maka ingin kembali memulangkan semua uang yang sudah diambil dari kamu. Orang ini akan mewujudkan kelimpahan di hubungan kalian ke depannya nanti. Initial B teman-teman ya. Ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial C dia. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial. Sebelum saya lakukan itu teman-teman, kartu penutupnya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Seseorang yang mengakui ya dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu. Teman-teman, saya terpaksa pauskan video tadi ya untuk menyalakan kembali lilin ini ya. Okay, let's see. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu dalam pembacaan hari ini? Cinta kita adalah untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, cinta abadi. Dia ingin menerapkan kepada kamu ya, seseorang yang masih lagi mengakui dengan sepenuh hatinya yang dia masih mencintai kamu kerana cinta kita adalah untuk selamanya. Begitu sinkron ya dengan tema pembacaan hari ini. Aku akan mencintai kamu, wow again ya, sampai kapanpun. Nah, ini sekali lagi menerapkan selama-lamanya. Benar-benar ke tema amazingly ya, aku akan mencintai kamu sampai kapanpun. Sekali lagi, selama-lamanya. Hati ini terasa begitu sepi tanpa kehadiranmu. Nah, benar teman-teman ya, ini menjelaskan kartu The Hermit tadi. Hati ini terasa begitu sepi tanpa kehadiranmu. Ingin memeluk kamu bukan untuk membujuk kamu ya, tetapi untuk membujuk hatinya. Dengan memeluk kamu teman-teman, ini memberikan dia seperti kenyamanan, kepastian, feeling security seperti itu ya. Izinkan aku untuk memiliki hatimu. Nah, orang yang meminta izin kamu diberikan kesempatan untuk memiliki hati kamu. Kerana dari tadi saya ada menyebut ya, ada keinginan untuk bernikah dengan kamu. Bottom of the decknya, kamu sedar enggak yang aku sangat suka mencuri pandang ke arah kamu. Nah, orang ini suka curi-curi pandang ya, when you are less aware. Sangat suka memandang ke arah kamu, menatap wajah kamu, curi-curi pandang ke arah mata kamu, curi-curi pandang ke arah bibir kamu, dan sebagainya. Tetapi dia tidak berani ya bertatapan mata dengan kamu. Saya tidak tahu daripada kartu ini dia mungkin seorang yang pemalu, maka curi-curi pandang seperti itu teman-teman ya. Okey guys, kita lihatkan kepada initial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini.
Oops. Okey. Baik teman-teman, inisial yang hadir ke pembacaan kali ini adalah letter J, I, O, N, B, U, X, D, R. Wow, sekali lagi ya. Mungkin ada beberapa di antara dia yang terlibat dengan perubatan seorang doktor. D, R, E, P, T, W, K, Y, V dan juga letter Z. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri pembacaan hari ini, ingin saya selitkan arti sebuah kesetiaan. Tetaplah setia dengan satu sama lainnya kerana ini akan menjaminkan yang kalian akan tetap bersama selamanya. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.